Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi abdihi al-khaira ajala uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihil syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Yang artinya sebagai berikut: idza aradallahu bi abdihil khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak kebaikan, menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, ajala lahu uqubata fid dunya, maka dia akan mensegerakan hukuman hambanya tersebut di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihil syarra, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak keburukan pada seorang hambanya itu kan, amsaka anhu bizambihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hukumannya, ya, menahan hukuman daripada dosa-dosa hamba tersebut sampai kemudian ditunaikan di yaumil qiyamah nanti. Nah ini teman-teman, ini sebuah hadis yang sangat penting sekali ya untuk kemudian kita pahami, di mana diberitakan di sini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan pada seorang hambanya gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat hukuman atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan hamba tersebut, yang seharusnya kalau melewati prosesnya adalah melewati yaumil hisab gitu kan, yaumil qiyamah. Yaumil hisab itu orang dihitung dulu baru kemudian dibalas di neraka, ya, setelah selesai proses penghitungannya di yaumil hisab. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, hukuman yang seharusnya dijalani, ya, setelah yaumil hisab dimasukkan ke dalam neraka, akan disegerakan di dunia. Dan ini sangat mungkin jadi pengharapan lah buat teman-teman yang mungkin sepertinya, kok saya perasaan ini banyak sekali musibah, banyak sekali kesulitan di dalam kehidupan kita di dunia. Bisa jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berkehendak kebaikan pada kita, sehingga segala dosa dan kesalahan kita yang kita buat di masa lalu disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya siksa di neraka itu sangat pedih sekali dan sangat luar biasa siksanya, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kejelekan ataupun keburukan pada seorang hambanya gitu kan, maka diberitakan di sini kan, amsaka anhu bizambihi gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan gitu kan, akan menahan hukuman atas dosa-dosanya hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah, sampai kemudian hukuman itu kemudian ditunaikan di yaumil qiyamah nanti gitu kan. Nah ini teman-teman, makanya kadang-kadang mungkin kita berpikiran, ini kok ada orang selalu berbuat dosa dan kesalahan, kok kayaknya hidupnya enak-enak saja gitu kan, kok berbuat kejahatan, korupsi segala macam,
istrinya cantik, keluarganya juga sehat, anaknya juga sehat-sehat gitu kan, sepertinya hidupnya bahagia. Kita nggak ngerti teman-teman, bisa jadi kemudian orang yang selalu berbuat kesalahan, berbuat dosa, tapi kemudian sepertinya hidupnya bahagia di dunia, hidupnya enak di dunia. Bisa jadi itu seperti Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keburukan untuk orang itu, berkehendak keburukan untuk orang itu, karena diberitakan untuk orang-orang yang seperti itu yang memang dikehendaki keburukan, maka dia akan ditahan ya hukumannya gitu kan, sampai kemudian ditunaikan setelah yaumil hisab nanti teman-teman. Jadi jangan, kalau kita menilai hadis ini teman-teman, ini jangan kemudian teman-teman berkecil hati, rendah diri, kemudian bahkan mau putus asa ya, kemudian kok merasa di dunia ini kok susah terus gitu kan, padahal udah berusaha untuk melakukan ketaatan kok susah terus gitu kan, udah sering terkena musibah, usaha kesana sini buntu, kemudian ditimpa penyakit pula, ditimpa masalah kesehatan, ditimpa masalah finansial gitu kan. Teman-teman yang kayak gini, kita harus tetap berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik karena ketika Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, dia akan segerakan hukuman-hukuman yang harusnya kita bayar, yang memang kita harus jalani pasca yaumil kiamah nanti di neraka, disegerakan di dunia. Insya Allah teman-teman, ini adalah kebaikan. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kalau kemudian kita menjalaninya setelah pasca yaumil hisab masuk dalam neraka, itu sepertinya juga mengerikan sekali ya teman-teman. Dan fasenya memang untuk usia-usia orang-orang di usianya sudah 40 tahun ke sana, memang ketika kemudian mulai meyakini ya apa yang disebutkan di Al-Quran, apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran, sudah wajarnya kita timbul rasa takut, timbul rasa khawatir, timbul rasa takut. Ini memang kemudian kita harus kemudian memang betul-betul berhati-hati. Dan kalau kemudian kita temui sepertinya hidup kita selalu dalam kesulitan, selalu dalam kesusahan, terkena musibah lah yang memang nggak selalu menerpa kita, tetap kita berpikir positif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan untuk kita, sehingga disegerakanlah hukuman-hukuman yang harusnya kita bayar atas kesalahan dan dosa kita di akhirat nanti, dibayar langsung di dunia. Jadi memang ini ya teman-teman ya, kalau kita berbuat dosa bisa aja kita lupa gitu kan, tapi memang nggak bisa gitu kan, tetap kita harus membayarnya gitu kan. Kita tetap harus menerima balasan atas dosa atau kesalahan yang kita buat di dunia ini kan, sampai diberitakan fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Ini ayat yang mengerikan sekali gitu kan. Ketika engkau berbuat kebajikan sebesar biji zarah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berikan balasannya. Tapi ketika kalian kemudian berbuat kejahatan sebesar biji zarah pun, nanti kelak kita akan mendapatkan balasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkehendak kebaikan kepada kita ya. Jadi jangan pernah kemudian kita berputus asa, mengeluh gitu kan, apalagi nggak suka terhadap takdir yang memang digariskan untuk kita ya teman-teman. Karena memang semuanya sudah digariskan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi teman-teman, hadis ini saya review agar teman-teman yang mungkin dalam kehidupannya selalu mengalami kesulitan, mengalami musibah, selalu mengalami masalah-masalah, baik masalah finansial, masalah kesehatan, jangan pernah kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan untuk kita. Sehingga kalau kemudian di masa lalu, di masa kita yang lalu kita berbuat banyak kesalahan dan dosa, semoga itu kan dibalas, biarlah kita dijalani hukumannya di dunia ini. Toh ada batasannya teman-teman, kan? Oke, gitu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.